Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja dan puji syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita ampunan dan rahmat bagi siapa saja yang gemar untuk menuntut ilmu atau hanya sekedar duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini berkaitan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sekarang tanggal 6 Sya'ban ya. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini, Pak? Ternyata ada hal-hal yang perlu diketahui di bulan Sya'ban ini. Bahkan seolah-olah ada rahasia di dalam bulan Sya'ban ini. Tentu harus kita ketahui apa rahasia-rahasia di dalam bulan Sya'ban ini. Kebanyakan orang lalai dalam bulan Sya'ban ini. Kata Nabi SAW, "Zalika sahrun yahfulunas anhu." Ia adalah bulan yang manusia lalai darinya. Nah, kira-kira di bulan Sya'ban ini kita ada ghairah nggak, Pak? Itu mudah-mudahan ada ya, Pak ya. Kan biasanya fokusnya kalau bulan Sya'ban ini apa, Pak? Nisfu Sya'ban. Setelah itu fokus ke Ramadan. Nah, kira-kira kita merasakan lalai dengan bulan Sya'ban ini apa enggak itu? Kalau lalai ya bulan Sya'ban lewat begitu saja. Memang beda auranya dengan bulan Ramadan. Kadang-kadang seminggu sebelum Ramadan itu auranya udah masuk ya bulan Ramadan itu. Nah, padahal bulan Sya'ban ini sebagai persiapan kita untuk menuju Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Kalau di bulan Sya'ban itu kan amalan diangkat, dilihat. Kalau sampai amalan kita di bulan Sya'ban ini tidak diangkat, tidak dilihat oleh Allah, maka kita jangan berharap di bulan Ramadan dapat ampunan. Jangan berharap, Pak. Nah, kita sama-sama memohon kepada Allah agar amalan kita diangkat dan dilihat, diperiksa. Sehingga di perjalanan bulan Ramadan nanti bisa lurus, bisa mulus, dan akhirnya bisa pulang kampung. Ya, Pak ya? Kalau dapat THR. Macet ya, Pak ya? Ya, mudah-mudahan itu, Pak. Nah, kalau kita lihat di surat At-Taubah ayat 36 itu mengenai waktu itu ada 12 bulan. Dan bulan Sya'ban adalah bagian dari 12 bulan. Bulan Sya'ban bulan keberapa, Pak? 9. Coba dihitung. 9 Ramadan, Pak. Benar Pak Zul, 8. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya kalau bisa dihafalin, amal bulan-bulan Islam nggak hafal ini. Jadi rahasia-rahasia di bulan Sya'ban ini kira-kira apa saja ini? Mari kita buka. Yang pertama bahwa amalan seseorang di bulan Sya'ban ini akan diangkat oleh Allah. Ini merupakan bulan laporan tahunan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan Sya'ban ini disunahkan mengikuti sunnah Nabi berpuasa di bulan Sya'ban agar laporan tahunan itu nanti diperiksanya itu enak Pak kalau kita dalam keadaan berpuasa. Kalau sanggup Pak, karena ini hukumnya sunnah. Ya. Jadi ini hukumnya sunnah di bulan Sya'ban ini berpuasa. Saya pun juga nggak berani mengajak, ayo kita berpuasa di bulan Sya'ban. Sebab saya sendiri belum tentu melakukan bulan puasa di bulan Sya'ban ini. Tetapi nanti ada pilihan-pilihan Pak. Jadi ini sifatnya khobar atau berita. Jadi kalau saya nanti mengajak tapi saya sendiri nggak melakukan, maka kebencian Allah terhadap orang yang mengajak tapi tidak melakukan. Kan kata Allah di surat As-Saff itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itulah sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi saya juga nggak berani untuk mengajak ayo puasa, tapi saya hanya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa. Kalau mengikuti, alhamdulillah, berarti mengikuti sunnahnya. Rasulullah mengatakan di bulan Sya'ban ini amalan diangkat, dan kata beliau, aku senang ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, kembali berpuasa. Kita buka hadisnya dulu, bab 1. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, dia berkata, lam aroka tasumu sahron minas sahuri ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat Anda berpuasa sunnah 1 bulan sebagaimana aku melihat engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Qala dzalika sahrun ya'fulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Beliau bersabda, bulan Sya'ban ini ia adalah bulan yang manusia lalai darinya di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa sahrun turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Dan ia adalah bulan yang padanya segala amalan akan diangkat kepada Tuhan sekalian alam. Jadi amalan di bulan Sya'ban akan diangkat. Fahibbu an yurfa'a amali wa anna shaimun. Maka aku senang jika amalanku diangkat sementara aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ahmad. Itu Pak. Jadi Rasulullah di bulan Sya'ban ini berpuasa
Karena bulan Sya'ban ini adalah amalan seseorang itu diangkat, dan Rasulullah senang ketika amalan itu diangkat, dia dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian amalan yang diangkat dan dilihat itu akan menentukan takdir manusia untuk tahun berikutnya, Pak. Umurnya, rezekinya, jodohnya, nasibnya dan sebagainya, Pak. Itu kapan ditentukan itu, Pak? Takdir kita itu, Pak? Yaitu di waktu ya. Bukan, Pak. Ini takdir setahun yang akan datang itu kan bulan Sya'ban ini diangkat amalannya, diangkat, dilihat, diperiksa, lalu ditentukan takdirnya untuk setahun berikutnya, yaitu waktu Lailatul Qadar, Pak. Waktu Lailatul Qadar, tanazzalu malal ikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Allah untuk menentukan urusan takdirnya. Amalan-amalan yang diangkat dan dilihat tadi adalah amalan harian dan mingguan, Pak. Amalan harian diantaranya yaitu amalan sholat sunnah qabla zuhur 4 rakaat. Nah, jadi ini nanti insya Allah dibiasakan sebelum zuhur sholat 4 rakaat. Karena itu akan dicatat, ya, Pak. Walaupun semuanya tercatat, tapi ini ditekankan di bulan Sya'ban ini bahwa amalan harian itu diangkat dari sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Kita bacakan hadisnya. Dari Abdullah As-Sa'ib bahwasanya Rasulullah SAW mengerjakan sholat setelah matahari mulai condong, yaitu waktu sebelum zuhur, berarti sholat sunnah qabla zuhur, sebanyak 4 rakaat. Beliau bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai wa uhibbu an yas'adali fiha amalun solihun. Sesungguhnya ini merupakan waktu dibukanya pintu-pintu langit, dan aku suka karena pada saat ini amalan solehku diangkat. Paham ya, Pak ya? Jadi dibiasakan kalau bisa kita mengamalkan mengerjakan sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat, karena waktu itu saat pintu-pintu langit dibuka. Dan kata beliau, aku suka pada saat itu ketika amalanku diangkat, ya. Nah, kemudian amalan harian yang lainnya yaitu sholat subuh dan asar, karena ini waktu pergantian atau shiftnya malaikat, Pak. Malaikat malam dan malaikat siang, ya. Ablusan, ya, Pak. Dari Abu Musa dia berkata, Rasulullah berdiri berkhutbah di antara kami, mengingatkan 4 hal. 1, sesungguhnya Allah tidak tidur dan tidak layak baginya untuk tidur. 2, dia mengangkat dan menurunkan timbangan mizan. 3, ini,
wa yarfa'u ilaihi amalun nahari bil laili wa amalul laili bin nahari. Dan amal manusia pada siang hari diangkat kepadanya pada malam hari. Jadi waktu amalan siang kita beramal, malamnya diangkat. Dan amal manusia pada malam hari diangkat kepadanya pada siang hari. Sedangkan kita beramal di malam hari, siangnya diangkat. Nah, dalam keterangannya yaitu ketika sholat subuh dan asar. Hadis riwayat Muslim. Itulah dua amalan harian yang dilakukan. Ketika kita melakukan amalan, semuanya akan diangkat. Kemudian yang kedua yaitu amalan mingguan. Amalan mingguan ini juga diangkat dalam sepekan 2 kali, Pak, yaitu hari Senin dan Kamis. Tapi ini dengan catatan, Pak, dengan catatan tidak ada permusuhan di antara manusia. Jadi setiap hari Senin dan Kamis amalan kita diangkat, kecuali orang yang masih clash dengan manusia itu. Ya. Ini tidak akan diperiksa. Kan kalau ketika kita sekolah, guru mengadakan ujian, terus diperiksa ujiannya, periksa dikumpulin, tapi ada murid yang tidak dilihat, tidak diperiksa. Yang lain diperiksa semua. Kira-kira yang tidak periksa gimana? Pasti galau kan, ya? Kenapa punya saya nggak diperiksa gitu? Pasti galau. Nah, begitu juga ketika hari Senin dan Kamis ini diangkat amalan kita, tapi masih ada ganjalan dengan manusia, maka ditunda, tidak akan diperiksa. Amal-amal manusia diperiksa di hadapan Allah dalam setiap pekan 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Setiap hamba yang beriman terampuni dosanya. Jadi amalan kita diangkat, itu diampuni. Kecuali seorang hamba yang antara dia dan saudaranya terjadi permusuhan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Jadi harus dihalalkan dulu, Pak. Kalau masih ada ganjalan dengan saudara kita, halalkan dulu agar amalan kita bisa diangkat dan diperiksa. Lalu amalan mingguan berikutnya ini untuk mempertegas, yaitu pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka semua hamba yang tidak menyekutukan Allah, ada tambahan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, akan diampuni dosa-dosanya, kecuali seseorang di antara dia dengan saudaranya terjadi permusuhan. Jadi kalau yang pertama tadi tidak bermusuhan dengan saudaranya, kalau yang ini untuk mempertegas ditambah tidak syirik, tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah. Allah berfirman kepada malaikat pencatat amal, 1. Jika masih ada permusuhan, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Jadi ditunda, Pak, ya, kalau belum damai. Kedua, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Rasulullah bilang lagi seperti itu. Ketiga, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Sampai 3 kali Rasulullah bilang. Ditunda sebelum orang itu yang bermusuhan tadi sampai damai. Jadi diusahakan
Jangan sampai ada kesirikan, jangan sampai ada permusuhan dengan sesama. Inilah hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya beres. Sebab kalau masih tersimpan dosa syirik, ini nggak akan diampuni, Pak. An-Nisa 48 mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa karena mempersekutukannya alias syirik. Dan Dia mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi memang kita harus bersih tauhidnya, Pak. Jangan sampai ada kecacatan tauhid. Maka ketika perbuatan syirik ini dilakukan, baik sengaja atau enggak, kita selalu beristighfar, selalu bertobat. Makanya Rasulullah juga mencontohkan bahwa beristighfar dan bertobat sehari 100 kali. Itulah untuk menghapus dosa-dosa yang kita mungkin tidak sadar itu melakukan suatu kesyirikan. Nah sebaliknya, kalau bebas dari syirik itu pasti diampuni, Pak. Kalau bebas dari syirik pasti diampuni. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka alama kana minka wala abali. Sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Jadi selama kita masih mohon ampun, bertobat kepada Allah, pasti diampuni. Dan selain itu tadi, jangan masih ada permusuhan di antara kita. Jadi kita diperintah untuk jadi pemaaf, Pak. Ini yang agak susah kan. Ujil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pemaaf dan perintahkan untuk orang itu mengerjakan kebaikan. Jadi kalau saling memaafkan kan enak, Pak, ya. Enggak ada ganjalan. Sebab kalau kita tidak bisa memaafkan saudara kita, maka Allah juga tidak akan memaafkan kita, Pak. Ini di sini kuncinya, Pak. Maka sebisa mungkin dan seharusnya, Pak, kalau ada kesalahan di antara kita, saling memaafkan. Walaupun ini berat, tapi harus dilakukan, Pak. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ismah yasmah laka, maafkanlah manusia, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah. Hadis riwayat Tabrani. Jadi itu mafhum mukhalafahnya, kalau tidak memaafkan, Allah juga tidak akan memaafkan. Ini kunci nih, Pak, ya. Selain itu, dampak kalau tidak saling memaafkan apa ini, Pak? Bisa bangkrut, Pak. Muflis. Bangkrut di sini masih bisa diperbaiki, bangkrut di akhirat enggak, celaka, Pak. Makanya penting sekali untuk di antara manusia itu jangan sampai ada perselisihan dibawa sampai mati, Pak. Kalau bisa terus saling memaafkan. Siapa yang pernah berbuat zalim terhadap kehormatan saudaranya atau sesuatu apapun, hendaklah dia minta kehalalannya pada hari ini,
sebelum datang hari yang ketika itu tidak bermanfaat dinar dan dirham. Jika dia tidak lakukan, maka nanti pada hari kiamat, bila dia memiliki amal soleh, maka akan diambil darinya sebanyak kezolimannya. Ya kan kita nggak mau, Pak. Sayang, kita udah berbuat baik, amalan kita diambil. Kemudian jika dia tidak memiliki kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya yang dizoliminya itu akan diambil lalu ditimpakan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi ngeri-ngeri sedap ya Pak ya. Jangan sampai gitulah Pak. Pokoknya kita halalkan adalah sebelum tidur itu kita biasakan untuk memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Udah, jadi urusannya lega, beres Pak. Nah kemudian di bulan Sya'ban ini apa yang dilakukan Rasulullah? Ini menurut beberapa kesaksian banyak Rasulullah melakukan puasa. Pertama kesaksian dari istrinya Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW berpuasa itu full 1 bulan, diwasol dengan Ramadan. Ini kesaksian Aisyah yang pertama. Saya bacakan hadisnya. Dari Rabi'ah bin Al-Ghas, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah tentang puasanya Rasulullah SAW. Faqalat kana yasumu Sya'bana kullahu hatta yasillahu bi Ramadana. Maka Aisyah menjawab, Rasulullah SAW senantiasa berpuasa Sya'ban seluruhnya hingga menyambungnya dengan Ramadan. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dari Abu Nasir Maula Umar bin Abdullah, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah istri Nabi SAW, sesungguhnya dia berkata, kana Rasulullah SAW yasumu hatta nakula la yufdiru wa yufdiru hatta nakula la yasum. Adalah Rasulullah SAW berpuasa sampai-sampai kami berkata bahwa beliau tidak pernah berbuka, puasa terus. Dan beliau berbuka sampai-sampai kami berkata bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Ada kalanya ternyata Rasulullah tidak berpuasa. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala siyama syahrin fadzu illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh selain Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aksara siyaman minhu illa fi Sya'ban. Dan tidaklah aku melihat paling banyak beliau berpuasa dalam 1 bulan terkecuali di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Itulah kesaksian daripada Aisyah istrinya bahwa Rasulullah dalam bulan Sya'ban ini berpuasa penuh, tapi ada kalanya dia tadi tidak berpuasa kan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita ini Pak? Sekarang yang lagi di bulan Sya'ban ini, apakah kita mau mencontoh Rasulullah? Monggo silahkan. Kalau sanggup silahkan Pak, itu baik.
Tapi ini puasa sunnah ya, puasa sunnah. Jadi jangan dianggap ini yang harus itu dilakukan. Siapa yang sanggup silahkan. Jadi ini ada pilihan bagi umat Muhammad ini di bulan Sa'ban itu melakukan puasa, baik itu sesekali sesuai dengan kesanggupan atau setengah, yaitu dari mulai 1 Sa'ban sampai pertengahan 14 Sa'ban, atau puasa sampai menjelang 2 hari sebelum masuk Ramadan, dinamakan Yaumul Syak, yaitu hari keraguan. Kecuali orang yang terbiasa berpuasa. Orang yang terbiasa berpuasa Senin Kemis, terus dia melakukan full bulan Sa'ban ini, ketika menjelang 2 hari Ramadan, sebelum Ramadan, pas hari Kamis, karena dia udah puasa, dia boleh berpuasa karena udah terbiasa. Jadi ada 4 pilihan ini, bisa sekali, bisa setengah, bisa 28 hari, 2 hari sebelum Ramadan, atau full. Kira-kira pilih yang mana nih Pak? 10? Full. Alhamdulillah kalau bisa full Pak. Iya, puasa Sa'ban bisa sekali sesuai dengan kesanggupan, boleh. Yang penting kita melakukannya dalam sekali dalam bulan Sa'ban ini, boleh, nggak apa-apa. Ada dalilnya Pak. Atau setengah sampai nisfu Sa'ban nanti juga boleh. Kita bacakan hadisnya. Ini bagi yang sesuai dengan kesanggupan. Dari Abu Salamah, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang puasanya Rasulullah SAW. Lalu Aisyah menjawab, adalah Rasulullah SAW pernah berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sa'ban. Dan pernah juga hanya beberapa hari saja. Dan beliau bersabda, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya. Nah, berarti sesuai dengan kesanggupan. Karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal soleh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Itu yang sesuai dengan kesanggupan. Mau sekali dalam bulan Sa'ban boleh, 2 kali boleh. Kemudian yang setengah dari tanggal 1 sampai 14 Sa'ban ini Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika masuk pertengahan bulan Sa'ban, maka tidak ada puasa lagi hingga tiba bulan Ramadan. Jadi kalau udah nisfu Sa'ban, tidak ada puasa lagi hingga sampai bulan Ramadan. Ya. Jadi ini puasanya dari awal sampai pertengahan saja. Terus kemudian yang biasa puasa sampai menjelang Ramadan, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Jadi sehari atau 2 hari sebelumnya itu berhenti, karena ini hari Syak, hari ragu. Karena kan kalau bulan Hijriah itu kan ada yang 29 hari. Kecuali seseorang yang tengah menjalankan puasa tertentu, kemudian dia berpuasa pada hari itu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya kalau terbiasa dia puasa, tapi pas hari itu, sehari atau 2 hari sebelumnya, dia udah biasa melakukan, nggak apa-apa dia puasa.
Jadi bisa nyambung terus itu Pak. Jadi orang yang sanggup silahkan berapa kali berpuasa di bulan Sa'ban, yang sanggup lagi sampai 15 hari ya, pertengahan Sa'ban sampai pertengahan Sa'ban, yang lebih sanggup lagi sampai menjelang 2 atau 1 hari sebelum Ramadan. Jadi kita melakukan bulan Sa'ban ini dengan amalan yang soleh yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan berpuasa, agar amalan kita itu ketika diangkat, dilihat, diperiksa, di-approve sama Allah. Jadi nanti berjalannya ke bulan Ramadan bisa mulus. Mudah-mudahan dapat ampunan. Ya, karena orang-orang yang melakukan amal soleh sedang dia beriman, maka Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang sangat besar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 9. Wa'adallaha alladziina amanu wa 'amilus sholihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Janji Allah pasti enggak Pak? Pasti. Innaka la tukhliful mi'ad. Tadi yang dibacakan oleh imam tadi Pak ya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka untuk mendapatkan janji Allah itu tadi, yang pertama jangan syirik, yang kedua jangan ada permusuhan di antara kita, kalau ada segera dihalalkan. Dan yang ketiga melakukan amal sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukup ya. Udah 40 menit, Pak. 45 menit. Ada tambahan atau pertanyaan? Ya, silakan Pak Erik. Tanggal? Iya. Iya. Iya, betul. Boleh kalau sudah terbiasa melakukan puasa Senin Kemis, Pak, atau puasa Daud. Boleh. Pas jatuh hari Kamis, karena sudah terbiasa boleh, Pak. Tapi kalau nggak terbiasa tadi jangan, karena itu ragu, Pak. Bagus Pak Eri. Biasa Senin Kemis ya Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Pas nisfu Sa'ban. Nah, tadi dalilnya kan setelah nisfu Sa'ban tidak ada puasa lagi katanya gitu. Itu pilihan Pak. Silahkan. Dari mulai tanggal 1 sampai 14 berpuasa. Ya. Jadi kalau mau ya 16 ke akhir Ramadan ya kalau mau nggak apa-apa, nggak puasa setelah itu. Tapi kalau masih biasa Senin Kamis menjelang sampai Ramadan terus juga nggak apa-apa. Iya. Kalau sudah terbiasa Senin Kamisnya. Tapi biasanya orang-orang membedakan sehari sebelum Ramadan masuk, seharinya itu nggak puasa. Iya. Supaya membedakan antara Sa'ban dan Ramadan. Iya. Jangan nyambung Sa'ban terus puasa, akhir Sa'ban di Ramadan puasa lagi. Harus belum ada beda, ada celahnya. Kita Februari sampai tanggal 28 kan? 27-nya Kamis ya Pak ya? Iya. Berarti 1 Maret itu 1 Ramadan. Nah, berarti kan 28 bisa prek itu. Pas alhamdulillah. Udah ada lagi? Kalau udah kita cukupkan, kita
baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.